Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi dari jejak usaha Nusantara. Yang mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir dan batin, selalu dimudahkan dalam segala urusannya, diberkahkan selalu dalam segala rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang dalam kesempatan kali ini, yang insya Allah saya akan sedikit bercerita tentang kisah beberapa orang yang mengalami tentang serangan-serangan sihir, yaitu dengan sababiahnya. Ada sababiah ya, jadi sihir ini ada sababiah karena awal mulanya itu ada sebuah pertengkaran gitu ya. Jadi ceritanya korban ini sebelum mengalami gangguan sihir ini, awal mulanya pernah ada sebuah cekcok antar sesama usaha gitu ya. Jadi dia dengan produk yang sama, yaitu berdekatan gitu ya, hingga akhirnya di situ ada persaingan dagang. Mungkin yang satu mau masih terima, yang satunya nggak terima karena berdekatan tempat usahanya gitu ya, yang hingga akhirnya timbullah sebuah percekcokan. Nah, dari percekcokan itulah timbul sebuah ancaman. Itu ancamannya bahwa si korban ini dalam arti dikasih ancaman berupa sihir, yaitu bahasanya kita lihat dalam 3 hari ada bahasa seperti itu, dalam arti bukan diserang secara langsung akan tetapi serangan ini berupa serangan sihir. Singkat cerita, jadi korban ini mengalami pembengkakan di perut ya. Jadi perutnya itu bengkak kayak yang yang hamil gitu ya, bengkak. Terus di bagian dada juga agak sesak, terus pernapasan juga sesak. Begitu juga buat kencing aja agak sulit ya, apalagi buat jalan gitu ya gitu. Setelah awal mula dia merasakan sakit yang gak wajar, dia pun mengecek ke ahli medis ataupun kedokteran, bahwa ahli kedokteran pun menyarankan ataupun memberi arahan bahwa ini bukan sebuah penyakit medis. Jadi dalam alat-alat kedokteran ataupun alat-alat medis ini tidak terdeteksi, dalam arti tidak terjadi hal yang seperti orang sakit biasa gitu. Makanya dari dokter disarankan untuk berobat ke alternatif ataupun pengobatan yang emang ini di jalur bukan jalur medis. Nah, hingga akhirnya yang alhamdulillah ketemu sama saya. Jadi emang kondisi perut itu udah susah buat bernapas ya, jadi agak kembung, kayak kembung sampai ke ulu hati gitu ya. Selama proses pengobatan berlangsung, yang alhamdulillah dengan izin Allah gitu ya, si korban ini alhamdulillah bisa teratasi gitu ya. Jadi efek yang dikirim dari sebuah sihir, sebuah persaingan bisnis ini, yaitu semua anggota badan udah nggak bisa apa-apa. Ini efeknya itu ya. Jadi dia mengirimkan sebuah kayak gulungan rambut. Jadi semua organ tubuhnya itu nggak bisa mencerna. Jadi kalau saya sebutkan di sini kayaknya kurang masuk logika ya. Jadi ini ilmu goib ini emang agak sulit kalau saya perjelaskan dan saya masukkan ke ilmu logika, karena tetapi ketika pengobatan itu hal-hal yang gak dianggapnya masuk di akal memang nyata gitu ya. Nah, intinya ya, ketika ada sebuah persaingan dagang ataupun adanya ancaman dalam sebuah usaha, itu buat zaman sekarang sudah banyak gitu ya. Yang tetapi sebagai pelaku usaha, mau usaha apapun, mau berdekatan usahanya, usahakan kita tidak punya pemikiran yang jelek ke usaha yang lain.
karena urusan rezeki itu Allah udah yang atur. Yang terpenting bagaimana cara kita supaya tetap bersyukur, tetap mensyukuri apa yang kita dapat, bahwa urusan rezeki urusan Allah. Jadi untuk pembahasan kali ini saya pribadi terus buat ke orang lain, mudah-mudahan ketika mau berusaha ataupun membuat sebuah usaha dengan produk sama dengan orang lain, sebisa-bisa kita jangan punya berpikiran negatif terhadap orang lain ataupun punya niatan jahat terhadap orang lain, apalagi merugikan orang lain sampai orang lain sakit. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk obrolan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.